Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rina Astuti, mahasiswa semester 3 Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan membahas diskusi 7 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Berikut ini merupakan artikel yang terindeks Sinta mengenai isu gender dengan judul Diskriminasi Gender dalam Pendidikan. Dalam bab pendahuluan artikel Diskriminasi Gender dalam Pendidikan oleh Wuri Handayani, rumusan masalah yang diangkat berkaitan dengan wacana diskriminasi gender dalam konteks pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena ketidakadilan gender yang muncul akibat interaksi sosial di lingkungan belajar antara siswa dan guru. Rumusan masalah. Rumusan masalah fokus pada beberapa poin utama. Pertama, identifikasi diskriminasi gender. Artikel ini mengeksplorasi berbagai bentuk diskriminasi gender yang terjadi dalam pendidikan, baik yang terlihat langsung maupun yang lebih halus atau subtle. Ini mencakup bagaimana guru dan siswa berinteraksi serta dampaknya terhadap perkembangan identitas gender siswa. 2. Proses sosialisasi nilai-nilai gender. Dijelaskan bahwa sosialisasi nilai-nilai gender dalam pendidikan dapat memperkuat identitas peran gender siswa. Proses ini terjadi melalui internalisasi, objektifikasi, dan eksternalisasi, yang ketiganya saling mempengaruhi dalam konteks pembelajaran. 3. Dampak terhadap pencapaian pendidikan. Salah satu masalah utama yang dirumuskan adalah dampak dari diskriminasi gender terhadap pencapaian pendidikan siswa. Diskriminasi yang terjadi dapat menghalangi siswa dalam mencapai potensi penuh mereka, sehingga menghasilkan pendidikan yang tidak optimal. 4. Kurikulum tersembunyi. Konsep kurikulum tersembunyi juga diangkat, yaitu cara di mana nilai-nilai gender disampaikan dalam lingkungan sekolah, seringkali tanpa disadari oleh para pendidik atau siswa itu sendiri, dan dapat memperkuat stereotip gender. Maka dari itu, analisis artikel berdasarkan bab pendahuluan menyatakan bahwa artikel ini berupaya untuk menunjukkan pentingnya memahami dan mengatasi masalah diskriminasi gender dalam pendidikan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di dalam sistem pendidikan. Dalam bab hasil dan pembahasan artikel Diskriminasi Gender dalam Pendidikan oleh Wuri Handayani dibahas berbagai temuan yang dihasilkan dari analisis diskriminasi gender dalam proses pendidikan. Berikut adalah analisis dari poin-poin kunci dalam bab ini, meliputi praktik diskriminasi dalam pembelajaran, stereotip gender, kurikulum tersembunyi dan dampaknya, serta implikasi terhadap pencapaian pendidikan. Praktik diskriminasi dalam pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada praktik diskriminasi gender yang berlangsung di dalam kelas, di mana guru cenderung memperhatikan lebih kepada siswa laki-laki dibandingkan dengan kepada siswa perempuan. Misalnya, siswa laki-laki seringkali mendapat pengakuan lebih atas prestasi akademik, sedangkan siswa perempuan dihargai berdasarkan penampilan atau kepatuhan. Hal ini berdampak negatif pada rasa percaya diri dan motivasi siswa perempuan. Mengenai stereotip gender, bab ini juga membahas bagaimana stereotip gender berperan dalam membentuk identitas siswa. Identitas peran gender yang telah mengakar menyebabkan siswa merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi sosial tertentu. Misalnya, siswa perempuan merasa harus mengutamakan penampilan fisik, sedangkan siswa laki-laki didorong untuk menjadi kuat dan dominan, yang dapat mengalihkan perhatian mereka dari pencapaian akademis.
Ketiga, mengenai kurikulum tersembunyi dan dampaknya. Analisis menunjukkan bahwa kurikulum tersembunyi berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku siswa berdasarkan gender. Pelajaran yang tidak secara eksplisit mencakup isu gender tetap memuat nilai-nilai yang memperkuat ketidaksetaraan. Hal ini membuktikan bahwa siswa tidak hanya belajar dari kurikulum formal, tetapi juga dari perilaku yang ditunjukkan oleh guru dan interaksi di lingkungan sekolah yang dapat memperkuat norma dan stereotip gender. Keempat, implikasi terhadap pencapaian pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi gender dalam pendidikan berkontribusi pada pencapaian pendidikan yang tidak optimal. Identitas gender yang telah dibentuk melalui sosialisasi di sekolah dapat menghambat pengembangan konsep diri dan keyakinan diri siswa yang penting untuk kesuksesan akademis mereka. Kurangnya dukungan dan pengakuan terhadap siswa perempuan menjadikan mereka kurang termotivasi untuk mengejar prestasi akademis yang sejajar dengan rekan laki-laki. Dengan demikian, bab hasil dan pembahasan menyoroti bahwa diskriminasi gender dalam pendidikan merupakan isu multidimensi yang memerlukan perhatian serius untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan inklusif bagi semua siswa. Kesimpulan dari artikel Diskriminasi Gender dalam Pendidikan oleh Wuri Handayani menekankan bahwa diskriminasi gender dalam lingkungan pendidikan menjadi masalah yang signifikan dan kompleks. Praktik diskriminasi ini, baik yang disadari maupun tidak, muncul melalui interaksi antara guru dan siswa serta dalam kurikulum tersembunyi, yang pada gilirannya memperkuat stereotip gender dan peran sosial yang telah tertanam dalam masyarakat. Hal ini secara langsung berdampak pada pembentukan identitas siswa, yang membuat siswa perempuan seringkali merasa tertekan untuk memenuhi harapan tradisional dan mengakibatkan dampak negatif terhadap rasa percaya diri dan motivasi mereka dalam belajar. Artikel ini pun menunjukkan bahwa hasil dari diskriminasi gender tidak hanya menghambat pencapaian pendidikan individual, tetapi juga membatasi potensi pertumbuhan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat, untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang adil dan inklusif. Upaya ini harus mencakup penghapusan stereotip gender, penerapan pendidikan yang sensitif terhadap gender, dan reformasi dalam kurikulum serta praktik pengajaran yang mendukung pencapaian optimal bagi semua siswa tanpa memandang gender. Sekian yang dapat saya sampaikan pada diskusi 7 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.